Halo semuanya, saya Febri Lamsaputra. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang aspek dari pembelajaran berdiferensiasi. Pada refleksi ini, ditanyakan nomor satu, apakah Anda puas dengan proses belajar pada topik ini? Mengapa? Yang saya rasakan, saya puas dalam mempelajari strategi berdiferensiasi ini karena memberikan pemahaman mendalam tentang konsep dasar dan implementasi strategi pembelajaran berdiferensiasi. Dengan mengadopsi berbagai strategi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa, siswa akan merasakan betapa belajar itu terasa mudah dan menyenangkan. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi juga memungkinkan pertumbuhan bagi siswa sesuai dengan aspek kebutuhannya, mendukung setiap siswa dalam perjalanan merdeka belajar, dan mewujudkannya dalam profil pelajar Pancasila untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Meskipun terdapat tantangan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, manfaat-manfaat tersebut menjadi alasan mengapa proses pembelajaran ini mampu memberikan kepuasan belajar bagi saya. Pada pertanyaan yang kedua, ide apa yang Anda dapatkan setelah belajar pada topik ini? Setelah belajar tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi, ide yang saya dapatkan adalah bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang mana dalam penyesuaian materi dan penerapan strategi diferensiasi mendukung perkembangan siswa dalam kelas. Terdapat 4 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan diferensiasi lingkungan. Dalam penerapannya, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal, yang dapat menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Pada bagian pertanyaan yang ketiga, bagaimana caranya supaya Anda dapat merealisasikannya? Untuk merealisasikan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, yang mempertimbangkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Yang kedua, menggunakan 4 strategi pembelajaran berdiferensiasi: diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan diferensiasi lingkungan. Yang ketiga, menyediakan beragam sumber daya, alat, dan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Yang keempat, menggunakan berbagai metode pengajaran, tipe evaluasi, dan tipe pembagian kerja yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan individu siswa. Yang kelima, memberikan pilihan kepada siswa dalam mengekspresikan pemahaman mereka melalui beragam hasil belajar. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, guru dapat membantu siswa untuk mencapai potensi belajar mereka secara lebih efektif dan optimal. Pada bagian pertanyaan yang keempat, apa yang melatar belakanginya dan apa tujuannya dari kegiatan tersebut? Hal yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi adalah keberagaman siswa yang melibatkan sejumlah faktor dan pemahaman tentang aspek kebutuhan siswa termasuk minat siswa, kesiapan belajar, dan profil belajar. Karena sangat penting dalam merancang pendekatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Selain itu, pemahaman dan pengembangan kompetensi 4C, critical thinking, creativity, communication, dan collaboration menjadi semakin krusial untuk persiapan siswa menghadapi tantangan abad ke-21. Tantangan abad ke-21 seperti globalisasi, perubahan teknologi, dan kompleksitas masalah global menuntut lebih dari sekedar pengetahuan akademis. Kompetensi 4C ini menciptakan dasar bagi siswa untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, pemecah masalah yang kreatif, dan kontributor yang efektif dalam masyarakat. Penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang adil, inklusif, dan efektif untuk semua siswa, memungkinkan mereka untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Nah,
Selanjutnya pada bagian pertanyaan yang kelima, apa indikator keberhasilannya? Indikator keberhasilan dalam penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi pada siswa di kelas dapat dilihat dari beberapa hal antara lain. Yang pertama, siswa merasa nyaman dan terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, adanya peningkatan keterampilan baik dari segi hard skill maupun soft skill. Yang ketiga, siswa mampu mengerti dan memiliki kompetensi mengapa siswa harus melakukan kegiatan pembelajaran tertentu. Yang keempat, siswa mampu mendemonstrasikan apa yang mereka pelajari melalui beragam produk hasil belajar. Yang kelima, siswa mampu mengembangkan kompetensi 4C, critical thinking, creativity, communication, dan collaboration yang diperlukan untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Dengan memperhatikan indikator keberhasilan tersebut, guru dapat mengevaluasi efektivitas penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi pada siswa di kelas dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Pada bagian pertanyaan ke-6, bagaimana langkahnya? Untuk mencapai indikator keberhasilan dalam penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi, langkah yang dapat diambil meliputi sebagai berikut. Yang pertama, mengenali dan menghargai keberagaman siswa dalam gaya belajar, minat, dan tingkat pemahaman, serta menggunakan bahasa dan pendekatan yang inklusif untuk memastikan setiap siswa merasa diterima dan dihargai. Menerapkan diferensiasi konten, proses, produk, dan lingkungan sesuai dengan aspek kebutuhan masing-masing siswa. Menyampaikan tujuan pembelajaran secara jelas dan hubungkan setiap kegiatan pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata atau relevansi untuk siswa pada aspek kebudayaan yang dikaitkan dengan materi. Mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi kelompok atau diskusi kelas, presentasi tugas proyek, dan kegiatan lain yang menimbulkan interaksi antar siswa untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa. Menggunakan teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif serta meningkatkan kompetensi siswa dalam bidang teknologi. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang berdiferensiasi, mendukung perkembangan siswa dalam berbagai aspek dan mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Berikut yang saya paparkan tentang refleksi dalam aspek pembelajaran berdiferensiasi. Apabila ada kritik dan saran, silahkan masukkan pada kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Febrilam Saputra, pamit undur diri.